Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita masuk ke dalam program atau bidang prakarya ya, yang disampaikan oleh saya. Nama saya Sondang Bertaudis Tumorang atau disingkat dengan SBS. Mengajar dari kelas 8A sampai 8D. Kami berdua di sini mengajar prakarya bersama dengan Bapak ini. Saya Pak J. Samosir, disingkat Pak J. Sam. Saya mengajarkan di kelas 8E sampai di kelas 8G. Jadi nanti secara bertahap kami bergantian untuk mengajarkan anak didik kami. Minggu ini diajarkan oleh ibu ini, jadi minggu depan bapak yang mengajarkan karena materi kita sama. Cuma nanti kalau misalnya tugasnya dikirimkan kepada atau dijapri kepada guru bidang studi masing-masing. Jadi kita dengarkan ibu ini mengajar untuk pertemuan ini. Oke, baiklah, untuk session ini kita lihat dulu buku kita. Bagi anak-anak yang sudah mempunyai buku, tolong dibuka halaman 3 mengenai kerajinan bahan lunak ya. Oke, coba dulu diperhatikan. Semua itu berasal dari kerajinan. Kerajinan terbagi atas dua, yaitu kerajinan bahan lunak dan kerajinan bahan keras. Kerajinan bahan lunak ibu ajarkan di kelas 8 dan kerajinan bahan keras nanti ibu ajarkan di kelas 9. Oke anak-anak, coba dulu diperhatikan apa itu kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak adalah kerajinan yang dasarnya pembuatan suatu prakarya itu atau suatu benda dari bahan yang lunak ya, mudah dibentuk, lembek ya. Itu berasal dari ada dua, bahan lunak alam dan bahan lunak buatan ya. Bahan lunak alam adalah kerajinan bahan yang lunak, yang lembut, yang lentur, yang bisa diolah dengan gampang ya, yang terbuat dari alam. Apa saja yang dihasilkan oleh alam ya, yang bersifat lunak itu adalah kerajinan bahan lunak. Itu contohnya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, berasal dari hewan, dan berasal dari apa saja yang diciptakan oleh alam. Yaitu yang kedua ya, kerajinan lunak tadi bahan alam dan bahan lunak buatan. Kerajinan bahan lunak buatan itu ada campur tangan daripada manusia, yaitu dengan adanya tambahan dari bahan kimia, yaitu dengan keahlian, dengan teknologi, dengan campuran kimia bisa dibentuk suatu benda dari bahan lunak ya, yaitu contohnya polymeric clay ya, sabun fiberglass. Contohnya polymeric clay ini adalah gantungan kunci ya. Gantungan kunci kita sering pergi ke wisata ya, coba perhatikan banyak gantungan kunci ya, dijual dengan murah, itu berasal dari polymeric clay ya. Fiberglass contohnya, coba perhatikan dulu mobil. Mobil itu kan bukan dari, itu dari fiberglass nah, ya. Tapi itu campuran, bahannya lembek, dicampur dengan kimia, hasilnya akan menjadi keras. Itulah dia fiberglass. Jadi mobil kita itu, mobil yang kalian tengok itu, kalau kita tumbuk, ya dia akan membengkok sesuai dengan tangan kita. Kenapa? Dia terdiri dari fiberglass. Ya. Jadi kita perhatikan lagi, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja. Maksudnya kita harus memperhatikan kearifan lokal dalam membuat kerajinan berbentuk bahan lunak. Yaitu apa yang harus diperhatikan? Keterampilan tangan, keterampilan teknik, dan daerah tradisional. Keterampilan tangan yaitu keterampilan yang kita buat dengan menggunakan tangan. Ya, mayoritas kerajinan dikerjakan dengan tangan. Yang kedua, keterampilan teknik. Ya, keterampilan teknik adalah keterampilan yang menggunakan teknik dan ya menggunakan mesin. Jadi nampak beda antara hasilnya, nampak beda antara keterampilan tangan dan keterampilan teknik. Daerah tradisional yaitu apa yang ada di daerah kita. Contohnya apa yang ada di daerah Tobasa itu bisa kita gali menjadi membuat suatu kerajinan tangan bersifat tradisional. Contohnya ulos. Ya, itu ulos bisa kita kembangkan, bukan hanya sebagai ulos diselempangkan, tapi sekarang sudah bisa ulos dibuat menjadi ya untuk tempat tisu,
Ya, itu dikembangkan sekarang. Ulos pun bisa dijadikan baju. Baju dari ulos pun harganya bukan main-main ya nak. Ya, itu dikembangkan melalui daerah tradisional. Ya, kearifan lokal ya nak. Oke, manfaatnya. Manfaat dari secara umum yaitu kelengkapan busana. Apa maksudnya? Kelengkapan busana, contohnya kalau kita memakai baju supaya cantik, kita bikinlah bros ya atau aksesoris. Itu kelengkapan busana ya. Yang kedua, kelengkapan suatu benda. Kelengkapan suatu benda, contohnya untuk menghiasi suatu ruangan atau menghiasi suatu meja, kita membuat tempat tisu ya. Tempat tisu itu disebut dengan kelengkapan suatu benda. Yang ketiga, kelengkapan rumah atau bangunan. Kelengkapan rumah atau bangunan itu contohnya rumah itu dibuat di atapnya itu ya atau bangunan ya berbentuk pilar-pilar. Pilar-pilar itu ya itu merupakan kelengkapan bangunan. Atau contohnya satu lagi biar kalian mengerti, kalau kita membuat tempat ikan atau kolam ikan, kita buatlah berbentuk kodok ya, berbentuk kodok dan keluar muncrat dari kodok itu air. Jadi kolam itu semakin indah dengan adanya kodok yang kita buat sesuai dengan kerajinan tangan kita. Oke ya, coba dulu sampai di sini dulu, dibuka dulu bukunya, dipelajari mengenai bab 1 kerajinan bahan lunak. Coba dipelajari ya nak. Ya, nanti berikutnya akan ibu kasih soal dan ibu kirim ke japri kalian masing-masing. Oke, jangan lupa kalau kalian dari rumah, keluar dari rumah pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan untuk menghindari corona. Oke, selamat pagi.